kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan Al-Qur'an, maka insya Allah segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang jika tidak diijazahkan, ya, hanya sebatas baca, kadang-kadang cuma malas. Biasa target 31 bulan hatam, ya ternyata sampai 3 tahun belum hatam, kan begitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Tetapi kalau ijazah itu ada ba'is, ada dorongan tersendiri supaya menjadi semangat gitu kan ya. Makanya ya para alim ulama bagaimana caranya supaya kita gemar membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an, ya tepat dia membaca Al-Qur'an itu akan mengeluarkan cahaya dari rumahnya sampai menembus 7 lapis langit. Ya, begitu. Di antaranya ya yang bersinar di muka dunia ini, di permukaan bumi ini, ya sehingga para malaikat mengheran begitu, takjub. Ini adalah ada 3. Yang pertama adalah rumah kiai. Rumah kiai itu ya dia akan mengeluarkan cahaya sampai menembus ke 7 lapis langit. Yang kedua adalah rumah orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika orang membaca Al-Qur'an, maka itu cahaya Al-Qur'an itu akan langsung menembus ke langit. Itu ya. Dan yang ketiga adalah masjid-masjid di muka bumi ini. Dan itu cahayanya langsung menembus ke langit. Nah, oleh karena itu maka otomatis ketika pintu-pintu langit tersebut terbuka, maka insya Allah pintu ijabah akan terbuka. Ya, makanya alhamdulillah dulu saya melaksanakan ini. Ya setelah ijazah langsung dikerjakan sampai yang 7 hari hatam, 3 hari sekali hatam, 1 hari 1 kali hatam. Dan itu ya beberapa bulan begitu kan. Beberapa bulan yang 7 hari hatam terus berapa bulan, terus yang 3 hari berapa bulan, sampai yang satu malam itu 10 hari hatam. Ya, dan itu faedahnya banyak. Silahkan kita meminta kepada Allah dengan wasilah membaca Al-Quran ini, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Inilah hizib sahabat namanya, ataupun ahzabul Quran, hizib Al-Quran. Jadi dia ada batasan-batasannya, ada batas-batas. Misalkan hari ini sampai di sini, nah dari surat ini sampai surat sini, dari surat sini terus sampai 7 hari itu pas hafal. Ya. Dan jika kalau kita teruskan mengatakan subhanallah, ya, jadi udah terbiasa membaca Al-Quran itu subhanallah, faedahnya sangat banyak sekali. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamur rahman. Dan ketika kita nanti di akhirat, nanti Quran ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, Quran ini akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Al-Quran dapat memberikan pertolongan, memberikan syafaatnya bagi orang yang membaca Al-Quran. Bahkan bukan itu saja, ya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, dia akan dipakaikan mahkota ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Bahkan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, ya karena berkah membaca Al-Quran. Kalau udah ijazah enak gitu ya, jadi tahu batasan-batasannya. Ah kalau kita nggak ijazah nggak jadi masalah, yang penting mau baca. Tapi biasanya kalau yang sudah ijazah itu, jadi ada rasa gimana gitu, ya gemarlah kita membaca Al-Quran gitu ya. Dan nanti insya Allah mungkin ini harus fotokopi dulu, saya lupa ya waktu saya kemarin siang tadi lupa. Ya mungkin nanti kalau udah ijazah enak, nanti difotokopi, ya nanti baru dipatikan gitu ya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati ashabihi khususan Abu Bakar bin Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبي بن كعب وسيدنا معاذ بن جبل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ridwanullahi ta'ala anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il awliya'i min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani wa Syekh Imam Al-Ghazali wa Syekh Al-Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni wa Syekh Al-Hasan Ali Az-Zahiri wa Syekh Muhammad Hakim Nazili wa Syekh Ahmad Dairabi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il mu'allifin wal musannifin qaddasallahu asrarahumul aziz lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa man ajazana ila al-muntaha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau sudah beres, nanti kalau udah beres hadaratnya barulah dibaca Al-Qur'annya masing-masing sebagaimana yang tertera di jadwal ini. Nanti insya Allah nanti difotokopi lah besok ya. Itu nanti dibaginya besok boleh ya, malam minggu yang akan datang juga boleh, apa-apa. Ya kalau mau ngerjainnya memang malam Jumat mulainya. Malam Jumat mulai setar. Nanti mulai malam Jumat, awal mulai setarnya adalah malam Jumat dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Maidah. Kemudian malam Sabtu dari awal surat Al-An'am sampai akhir surat Taubah. Malam Minggu dari awal surat Yunus sampai akhir surat Maryam. Kemudian malam Seninnya dari awal surat Toha sampai akhir surat Al-Qasas. Malam Selasa dari awal surat Al-Ankabut sampai akhir surat Shad. Malam Rabu dari mulai awal surat Az-Zumar sampai akhir surat Ar-Rahman. Dan malam Kamis dari awal surat Waqiah
sampai akhir surat An-Nas. Nah itu pas 7 hari dari mulai malam Jumat pas hari Kamis udah selesai. Itu baru tahap yang pertama. Kalau misalkan nggak bisa sekaligus, boleh dibacanya dicicil. Dicicil dalam artian kata, ya kalau misalkan misalkan malam Jumat dari awal surat Al-Baqarah, ya kita nggak bisa sekaligus, nggak apa-apa, ditunda dulu. Yang penting 1 hari 1 malam itu ya lunas kan gitu sampai akhir surat Al-Maidah. Nah ketika istirahat, nah baca doa. Ini doa istirahat ataupun ya untuk sementara ditinggal dan nanti dilanjutkan kembali untuk doa istirahatnya, dan juga dibaca nanti ketika khotamnya. Ini dibaca ini, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Rahman dunya wal akhirah ya Rahimahuma as'aluka bi rahmatika wa bi kalamikal azim Al-Qur'anil Karim wa bi syafaati rasulika wa habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi antar zukoni ya Allah. Nah, di pas antar zukoni ya Allah, di situ disebut hajatnya, disebut maksud dan tujuan kita. Silakan mau urusan dunia silakan minta kepada Allah, apalagi urusan akhirat. Silakan, misalkan ada dalam kesusahan ataupun dalam masalah ataupun dalam bentuk apa saja, dalam keadaan apapun, silahkan disebutkan di situ hajatnya, minta kepada Allah. Terus ditambah dengan di sini ada warizqan halalan wasi'an mubarakan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin izalil ibadah wal haji wa qada'i duyun al ajal. Ya, baca 3 kali al ajalnya, tahan napas, al ajal. Baru dilanjutkan ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau mau istirahat dahulu atau ditinggal dulu sebentar. Ya, dan nanti tinggal diteruskan lagi. Ya, kalau mau nerusin boleh baca hamurat boleh, enggak juga tidak jadi masalah. Ya, yang penting doanya itu dibaca di sela-sela ketika kita tidak bisa sekaligus membaca dari awal surat Al-Baqarah dan sampai akhir Maidah, atau dari awal surat Al-An'am sampai akhir surat At-Taubah. Ya, jadi dibaca doa itu. Nah, ketika nanti kalau sudah selesai, sudah khatam hari Kamisnya, ya, misalkan malam Kamis ini terus kita sampai ini udah 30 juz khatam. Nah, kita sujud syukur. Sujud syukurnya berdiri, niat takbiratul ihram, dalam arti niat sujud syukur. Allahu akbar, menghadap kiblat biasa, tertutup aurat. Allahu akbar. Kemudian langsung sujud. Jangan baca doa iftitah, kelamaan. Apalagi baca Fatihah. Waduh, kelamaan, itu mas salat aja namanya. Nah, udah takbir Allahu akbar, niat sujud syukur, langsung sujud. Nah, di dalam sujudnya tersebut silahkan baca doa yang tadi tuh. Ya, baca doa ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Rahman dunya wal akhirah. Atau kalau enggak ya biasa baca doa seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca ya, atau yang lebih bagusnya doa tadi dibaca. Doa tadi. Ya. Nah, kemudian terus melikum-likum, ya, sujudnya biasa 2 kali, nggak apa-apa, 2 kali. Duduk tanda sujudan, sujud lagi, terus langsung tahiyat akhir, jangan bacanya tunggu tabarruk, langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru baca doa khatmil Qur'annya, dah khatam Al-Qur'annya. Ya. Kalau ini yang afdalnya adalah puasa 7 hari kalau mau. Tapi memang rata-rata harus puasa. Ya, aduh 7 hari aduh gak sanggup kayaknya. Udah baca aja. Yang penting 7 hari khatam. Ya, 7 hari khatam. Nah, itu baru tahap pertama. Tuh. Kalau mau nikah tahap yang kedua, ya. Ini ada puasa, mau puasa silakan ya 3 hari.
3 hari itu harus khatam, berarti 1 hari 1 malam 10 juz begitu. Sehari semalam 10. Biasa tata caranya seperti itu. Nah kalau udah beres kita mau meningkat ke tahap yang ketiga. Nah ini baru 1 hari 1 malam khatam. Ya 1 hari 1 malam khatam. Alhamdulillah kalau kita sih sampai 24 jam kali ya. 30 jam ya, 1 jam 1 juz biasanya. Waduh, tapi biasa kalau udah ini beres tahap pertama, tahap kedua, kayaknya insya Allah 6 jam juga khatam. Jadi 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat itu bisa ditempuh dengan jarak 6 jam. Karena lidah kita udah biasa baca Quran dari tahap pertama sampai kedua. Itu 6 jam. Nah, waktu saya dulu ngerjain itu pertama itu hari pertama itu 9 jam. 9 jam. Nah, pas hari keduanya 8 jam setengah. Ya, pas hari ketiganya 8 jam. Jadi selisihnya setengah jam sampai 6 jam itu total. Selama 30 juz itu ya 6 jam. Karena lidah kita ini udah terbiasa gitu. Udah terbiasa terus baca. Dan bacanya biasa baca hadar aja, biasa dibaca cepat. Enggak apa-apa. Ya, seperti orang tafsir kan, jadi bacanya baca hadar cepat gitu. Jadi masalah gitu. Boleh. Jadi 6 jam. Ini kalau mau sampai 10 hari. Kalau 10 hari berarti 10 khotam. Gitu. Nah, ini faedahnya apa saja. Bahkan ada yang buktiin ya, teman kita dulu ya, karena sedang urusan luar biasa sangat terdesak ya, ketika ia tamat ini tahap ketiga, langsung dia minta kepada Allah minta duit itu. Setelah itu selesai itu ada langsung dibuktiin sama Allah benar duit ya, 1 tas ya, karena dia minta duit. Kalau kita minta emas aja lah. Ya pokoknya urusan dunia atau urusan akhirat silahkan diminta ya, dengan wasilah membaca Al-Quran. Nah kalau kesananya itu silahkan, mau dawamnya itu 7 hari khatam, seminggu khatam boleh ya, atau 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Jadi kalau 30 hari ya 30 juz. Jadi 1 bulan itu 1 kali khatam. 1 tahun 12 kali khatam. Kan enak tuh kalau dengar begitu, Pak. Enak. Waduh. Kalau kita sibuk benar ya. Nah ini mah coba dulu dijajal ya. Insya Allah. Kalau udah ijazah kan enak, ada caranya. Dan apa saja urusan dunia, urusan akhirat silakan. Ini biasanya luar biasa, sangat ijabah. Kenapa? Karena kita kalau berdoa sesudah membaca Al-Quran itu arjalil ijabah. Di dalam kitab Fathul Muin diterangkan seperti itu. Jadi sangat-sangat lebih diharapkan untuk ya diijabahnya. Jadi cepat diijabahnya. Ya. Ini untuk urusan apa saja silahkan ya. Dan nanti insya Allah mungkin kalau ini kan sekalian perangkap dengan hijib hijib waqi'ah. Nanti kalau bentuk ini boleh nggak jadi masalah ya, nanti kalau itu saya catat aja nanti 1 kertas mungkin selesai ya, jadi supaya lebih simpel lah gitu. Kalau waqi'ahnya kan udah ijazah kan. Kalau di sini memang udah langsung berikut doanya udah ada tata caranya sih ya, tapi nanti insya Allah nanti ditulis dan dibagikan mungkin ya minggu besok ya, nanti dibagiin ya begitu. Jadi ini aja yang ikut ijazah aja, yang ikut ijazah nanti dibagikan. Jadi insya Allah. Jadi kalau saya katakan aja suku, kita ngucapinnya qabiltu alhamdulillah. Aja suku alhamdulillah. Jadi kayaknya dihutang dulu. Iya kan, nggak langsung kan. Gitu. Jadi mulainya malam Jumat. Ya, mulainya malam Jumat. Selesai hari Kamis, mau nerusin malam Jumat lagi gitu ya, dan selanjutnya. Jadi awal itu adalah malam Jumat gitu. Dan ini pun enak luar biasa. Nah
ada satu kejadian sih dulu gitu ya, dulu waktu kayak itu pas begitu khatam ini luar biasa ya, mimpi gak mimpi sih, banyak lah kejadian aneh kan ya. Ada kejadian aneh banyak, tapi yang bukan aneh-aneh, kejadian aneh gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk pengajian cukup sampai di sini dulu ya, karena tadi memang ya ada nggak tepat waktu lah gitu. Ya, jadi waktunya tersisa tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita pertemuan 2 kali lagi, malam Sabtu besok sama malam malam Minggu besok sama malam Minggu depannya lagi, malam Minggu besok. Jadi dua malam Minggu lagi. Nah kalau minggu terakhirnya nanti insya Allah kita sambil selamatan ya, selamatan untuk walimatus safar ya, untuk keberangkatan umroh ya, kita sama-sama semuanya ya, makanya jangan sampai nggak hadir kan begitu ya. Kalau nanti toh misalkan mau direncanain untuk ziarah juga nggak jadi masalah, ini baru wacana ya, mungkin kan kita selamatannya waktunya nggak lama lah, nggak malam-malam, mungkin jam 10 udah mulai selesai ya, setengah 11 dan jam 11 bisa ziarah, pulang ke rumah jam 1 kan begitu kalau mau ziarah gitu ya. Kalau nggak kecapean nggak jadi masalah, kalau enggak ya nggak jadi masalah juga. Allahu a'lam bishawab.